Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum riyadil jannah farfa'u ila riyadil jannah ya Rasulullah qala majalisul dzikri wa fi riwayatin qiratul ilm aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang masalah akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah riwayat Ahlul Bilad ila Allahi masajiduha wa Ahlul Bilad ila Allahi aswaquha. Tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya yang dikumpulkan di malam tahun baru Masehi. Di malam tahun baru Masehi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita duduk di tempat ini melainkan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita selawatan dulu ya. Kita minta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyan wa darani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyan wa darani. Kullu baitin anta sakinuhu laisa
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Ila an qala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ila qawlihi wa in sadaqta qalbaka inda muwajihatika iyyaha biha masrufan wa bil amali muqtadaha mumathilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ilatu ila talabil ilmi hiya nafsu al-ammaratu bisu wa qad ta'adda muti'aka li syaitan al-la'in yudika bihabli ghururih ويستدرجك بمقيدته إلى كبرة الهلاك وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلهك بأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا وعن قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya yang kita telah sampai di perkara yang harus diperhatikan ketika kita belajar, yang harus diperhatikan ketika kita menuntut ilmu. Kemarin niatnya di dunia itu, ya, niatnya kita untuk mendapatkan hidayah dan mengambil daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar wilayah tahu, tapi mendapatkan hidayah. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan kita mengambil daripada ilmu, ketahuilah kata Imam Ghazali bahwasanya kita ini berjalan di sayap-sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikan berbahaya, kemudian hewan-hewan yang berada di lautan beristighfar kepada kita. Masya Allah. Ya, tapi sebaliknya, iya, kalau kita menuntut ilmu, kita pengen ngambil ilmu, nyari ilmu, biar dibilang apa? Biar untuk mengambil, biar bisa dapat pekerjaan, jadi orang kaya. Niatnya pengen mengumpulin harta duniawiyah, atau niatnya biar jadi orang terkenal, bukan ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya orang-orang tersebut yang niatnya untuk apa? Untuk mencari dunia semata, maka dia berada di dalam kehancuran hakikatnya. Kehancuran dalam dunia. Dia pun dan orang yang mengajarkannya. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di pasal sebelumnya. Kemudian dia mengatakan wa in sadaqta qalbaka inda muwajihatika iyyaha biha masufan. Jika engkau mendapati hatimu inda muwajihatika iyyaha biha masufan, ketika engkau ingin mengambil daripada ilmu, kemudian ada di dalam hatimu berat atau kelalaian, hatimu berat ya, untuk mengamalkan ilmu, lalai untuk mengambil hidayah yang diberikan dari ilmu tersebut, wabil amali muqtadaha mumathilan, dan dengan amalan di muqtadaha yang menjadi tuntutan ilmu tersebut, yang menjadi tuntutan mumathilan, engkau lalai. Mumathilan lalai artinya menunda-nunda,
Mumatilan itu artinya mumatilan, artinya menunda-nunda amal. Menunda-nunda amal. Faklan maka ketahuilah anan nafsaka sesungguhnya dirimu al-ma'ilatu ila talabul ilmi, dirimu ini terdorong untuk mencari ilmu, yang mendorongnya yaitu apa? Al-nafsu al-amaratu bisu, yang mendorongnya daripada untuk mengambil ilmu tersebut adalah siapa? Adalah nafsu amaratu bisu. Nafsu itu ada 3. Nafsu itu ada 3. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, derajat yang paling tinggi, nafsu yang tenang. Maka setiap jiwa yang tenang di dunianya, di dunianya dia beramal-amalan yang baik, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, duduk bersama para ulama yang bersama kemudian Nabi Muhammad SAW, diambil ilmu, dia ingin mendapatkan hidayah agar dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar tazkiyah itu di dalam diri membersihkan daripada hatinya, dia kenal Allah, ya maka dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika memasuki daripada dalam barzah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggilnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah, wahai yang tenang, ibadahnya tenang, khusyuk hatinya, tenang jiwanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah engkau kepada Tuhan, kepada Rabbika, kepada Tuhan, radiyatan mardiyatan ta'ala biridho. Pada kuni masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hamba. Maka nanti ketika kita masuk di akhirat itu, di barzah itu kita kembali kepada Allah, kita sendirian. Diri kita itu sendirian. Tergantung kita hidup di dunia sama siapa. Kita banyak di dunianya ini sama siapa. Nanti di barzah itu biasa jawab bainahum, kalian saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, disambut. Kalau pindah rumahnya disambut. Apalagi pindah dari negeri akhirat ke negeri, dari negeri dunia ke negeri di akhirat baru. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hamba. Hamba banyak enggak? Hamba berarti banyak. Tergantung kita hidupnya masalah. Kemudian masuklah kepada Rasulullah. Ada Allah, ya tadi waktu yang juga alami juga di mana sebab juga di dalam sebuah kitabnya kemudian kita juga dia mengatakan anak Allah jadi berbeda. Sesungguhnya Allah nanti ketika kembali jiwa yang tenang itu kita kembali mereka saling mengunjungi satu dengan yang lain. Apa itu? Mereka saling mengambil memori ketika mereka di dunia. Teori di dunia apa yang dilakukan di dunia dari dunia. Misalnya Quran, ngaji, dia ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti yang lagi. Coba saling mengunjungi satu dengan yang lain. Juga di dalam kitab Fathul Basari dikatakan juga anak arwah salihin, arwah orang saleh itu yang tenang, jiwa yang tenang itu dikumpulkan nanti di barzah, di barzah. Di mana? Di mana? Sama arwah yang syar, arwah fajir, arwah orang yang berbuat jelek, fajir
ketahuilah kalau diri kita ini lalai, hati kita ini lalai, kita dapati kelalaian dalam mengambil daripada hidayah, maka ketahuilah bahwasanya jiwamu itu, dirimu itu didorong untuk mengambil ilmu, mengambil hidayah dari apa? Yang mendorongnya adalah an-nafsul ammaratu bisu. Kemudian nafsu lawwamah, ya. Nafsu lawwamah, mutmainnah, lawwamah, kemudian nafsu ammaratu. Nah, nafsu ammaratu bisu, kemudian nafsu lawwamah. Nafsu ammaratu bisu yang memerintahkan kepada kejelekan. Kemudian nafsu lawwamah. Tiga. Wa qad intahadat muti'atan syaitan al-la'in fa yudlika bihablil gururi. Maka jiwa tersebut jiwa tersebut itu akan bangkit muti'atan syaitan, akan bangkit karena taat sama syaitan, mengikuti jalannya syaitan. Al-la'in yang terlaknat yudlika bihabli gururi, untuk dijerat bihabli gururi dengan tali tipu dayanya syaitan, dengan tali tipu dayanya syaitan. Terutama musuh. Fayastadilluka bimukayyadati ila qumratil halak. Dan ia terus memberikan tipu dayanya, bimukayyadati dengan tipu dayanya ila qumratil halaki, sampai betul-betul engkau binasa. Sebab setan itu gunanya apa? Dia pengen apa ya? Pengen disakit anak-anak biar tersesat, biar masuk ke dalam nerakanya Allah bersama mereka. Wayudrika wayastadrika bimukayyadati ila qumratil halak, sampai kita ini binasa. Setan. Waqasdu ayyurawi alaika syarra fi ma'aradil khairi hatta yulhigat. Dan maksudnya setan itu bertujuan untuk meningkatkan alaika, mempromosikan alaika untukmu. Ngapain? Asyarra, kejelekan-kejelekan. Fi ma'aradil khairi, dengan bentuk kebaikan. Banyak surah baik, tapi niatnya jelek. Adanya di mana tuh? Adanya di hati. Adanya di hati. Kadang-kadang orang apa? Ilmunya banyak, tapi nyeleweng. Ilmunya banyak, tapi nyeleweng. Kenapa? Ilmunya banyak nyeleweng. Jadi ilmu niatnya salah. Akhirnya diperintahkan sama syaitan juga apa? Untuk mengajak, mempromosikan dengan surah kebaikan, padahal dengan apa? Dengan gambaran kebaikan, bentuk kebaikan, padahal dia mempromosikan hakikatnya daripada kebaikan. Hatta jika sampai kita melakukannya, sampai engkau melakukannya, sampai dia melakukan kebaikan. Bil aksarina a'mala, dengan serugi-ruginya amal, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat di dalam amalannya, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa hum, dan di keadaan dia, yahsabuna annahum yufsiduna sun'a, sesungguhnya mereka melakukan sesungguhnya dia menyangka bahwasanya dirinya ini melakukan kebaikan, padahal amalannya jelek. Dia nyangka dirinya ini nggak pernah berbuat salah. Kenapa?
karena salah daripada niat di dalam hati. Suaranya gayanya baik, tapi tujuannya masih ini baik, tapi ada tujuan sendiri. Ya tahun 2024 mudah-mudahan suaranya baik, ngumpulin sembako apa ini benar nggak? 2024 ya. Tapi apa ada tujuan tertentu, ada misi tertentu. Mudah-mudahan kita nggak berada dalam itu budaya setan. Wa idza dzalika yatu 'alaika syaitan. Dan dari hal ini setan mengatakan, setan mengungkapkan fadlul ilmi, utama ilmu. Kemudian wadadatul ulama. Iya. Setan menceritakan apa? Derajat-derajatnya ulama. Wa ma warada minal akhbar wal athar, serta berbagai riwayat daripada akhbar, hadis-hadis Rasulullah al-athar, dan juga asarnya Nabi Muhammad SAW. Wa yulhika, dan namun setan tersebut membuatmu lalai an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilma, barang siapa yang bertambah ilmunya, nambah ilmunya, dia belajar banyak, tapi apa? Tujuannya salah. Dia tidak mencuri dunia, dia tidak dikatakan orang terkenal, bukan ingin mendapatkan hidayahnya Allah, agar dia dekat dengan Allah, agar dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi orang manusia ada ilmu, siapa yang nambah ilmu, walau dia juga dan tidak bertambah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad minallah, maka tidak akan bertambah dari Allah illa bu'da, kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang belajar di sisi Allah. Kita belajar nih, kita sholat, kita belajar ilmu puasa, kita belajar ilmu tazkiyatul nufus, karena kita banyak diri, tazkiyatul nufus, kita bersihin, kita punya hati. Kemudian kita belajar zikir, sholat, la ilaha illallah, zikir, sholat ada yang la ilaha illallah 360 kali, mengikuti daripada jalan tapi kalau nanti dua kadang-kadang itu banyak. Ya. Tapi apa? Tapi kita enggak bertambah amalan kita, enggak semakin takut kita kepada Allah, malah kadang-kadang timbul kekibiran di dalam hati. Tempatnya sombong di mana? Di hati. Tempatnya sombong di hati. Semakin banyak kadang-kadang kamu sombong, semakin banyak kamu sombong. Kalau dinasihatin susah. Dinasihatin merasa apa? Dinasihatin merasa biasa aja. Penasihatnya ya, pinteran anak daripada ente, pinteran anak daripada ente. Apa nih kayak gini orang itu dinasihatin aja. Dulu di zaman Sayyidina Hasan al-Husain, di zaman Sayyidina Hasan al-Husain itu ada bongkong umurnya 83 tahun. Zaman Sayyidina Hasan al-Husain, bongkong itu 83 tahun, ada bongkong ya, 83 tahun. Ini Sayyidina Hasan melihat apa? Melihat ini bongkong dulunya ada kan? Dulunya maka Sayyidina Hasan al-Husain melihat ini salah itu. Tapi karena didikan Nabi Muhammad SAW, cara nasihatnya gimana? Langsung salah enggak, tapi apa? Pakai usul, pakai cara biar supaya orang tua tersebut kagak tersinggung. Orang tua tersebut kagak tersinggung. Akhirnya apa? Akhirnya dia bikin hilah, dia bikin siasat,
agar supaya orang tua ini bisa sadar gimana caranya. Bikin siasat, dia berantem depan orang tua itu, bukan ngomong dia berantem. Dia berantem anak kecil, kayak namanya orang tua kalau melihat anak kecil berantem langsung berantem. Ada paling kamu berantem lagi, benar? Akhirnya dilerai sama orang tua tersebut, bilang apa itu berantem? Ini kakak saya Hasan salah dulunya. Enggak, ente Sen yang salah. Enggak, kau yang salah, engkau dia yang salah, engkau udah begini aja. Sekarang engkau aja deh jadi hakim. Siapa nih di antara kami yang benar? Engkau dijadiin hakim, benar yang salah dulu. Pas dulu Sayyidina Hasan duluan. Sayyidina Hasan duluan dulu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memahami jawabannya kayaknya aneh salah nih dulu. Halus. Kemudian Sayyidina Husain juga masya Allah dulunya sempurna juga. Akhirnya orang tua tersebut nangis. Siapa kan kau berdua? Saya Hasan bin Ali. Sayyidina Fatimah Zahra. Ibu saya Sayyidina Fatimah Zahra. Kakek saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek saya nangis. Ternyata dulu aku yang salah oleh Sayyidina Hasan. Enggak langsung, kamu belajar banyak, belajar ini langsung aja. Deketin dulu baru diajarkan. Ya, pam kalau gue tidak, gue ini bicara makin dalil, kalau gue dikasih dalil juga ada. Ya, gimana? Kadang-kadang beberapa orang tua itu di sini ya, ada di luar sana. Nanya, saya mau lebih anak saya, cucu saya pesantren. Saya wirid nyari disalahin. Saya pikir habis sholat nyari disalahin. Nyalain dan gimana tadi? Apa ada yang salah? Apa ini yang salah? Salah tuh kalau begitu kan jangan nyari. Habis sholat biasa aja. Kalau wirid nyari masalah, nyari kan yang salah. Wirid nyari yang salah, nyari. Yang lain langsung ke dalam kan? Engkau. Jadi gimana? Boleh nyari dong, biasa aja. Sholat diri sendiri. Banyak nggak begitu sekarang? Ini yang terjadi sekarang. Ada yang meninggal dan ditahlilin sudah. Kalau buatnya meninggal dari ditahlilin sudah, kaki-kakinya ditahlilin. Kaki-kakinya ditahlilin. Ini meninggal dan ditahlilin. Ini masalah nggak apa-apa. Yang penting dia mau doain. Iya. Tapi lebih baik apa? Lebih baik kalau rakyat yang tadi tahlilin dengan Quran ya, masya Allah doa bersama. Ini bukan apa? Bukan tahlilannya, bukan tahlilannya yang salah, tapi ngatain yang tahlilannya yang salah. Paham? Bukan tahlilannya jadi masalah. Paham? Tapi ngatain tidak tahlilannya itu sudah ngatain yang tidak tahlilannya bukan tahlilan. Itu mau tahlilan nggak apa-apa, tapi jangan ngatain yang tahlilan. Jika mau dia kali nggak apa-apa, yang penting jangan ngatain yang dia. Yang penting mau maulid nggak apa-apa, yang penting jangan ngatain yang maulid. Artinya itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa apa yang diajarkan terhadap dirinya ini yang benar. Dan dirinya ini yang benar. Kebenaran
Kebenaran melalui usul dakwah, melalui dalil dan kias banyak. Melalui dalil dan kias banyak. Bukan melalui dirinya saja. Akhirnya mengkafirkan orang boleh, mengkafirkan orang enggak boleh. Membid'ahkan orang enggak boleh. Mudah-mudahan kita selamat dari kemarahan tersebut. Ini dia bukan. Ya nambah ilmu tapi malah akan kaya. Nambah ilmu malah ada. Nambah ilmu semakin takut kita kepada Allah. Semakin banyak amalan kita agar kita mendapatkan banyak hidayah dan juga bisa memberikan hidayah. Banyak hidayah bisa memberikan hidayah. Ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ilmu tapi kita nambah hidayah. Makin takut sama Allah. Malah menyebut orang untuk menjadikan orang masuk ke dalam nerakanya Allah, menjadikan orang menjadi kafir. Nah ini kan buat kalau orang banyak itu begitu, ditakutkan ya. Apa lagi ilmunya salah niat atau salah guru jadi begitu. Kalau salah guru jadi begitu. Lam yazdad min Allah illa huda. Maka akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala hidayah kecuali dia menjauh dari Allah. Sempit dia punya diri. Orang kalau punya diri sempit enak nggak? Mungkin enak dikit-dikit kesel, dikit-dikit kesel, akhirnya sakitnya banyak. Sakitnya terpuruk ini ada orang ngalir seterus deh. Ada lagi ini, ada lagi ini, akhirnya apa? Akhirnya dia semakin jauh, semakin sempit diri. Ya Allah, selamat hidup Tuhan. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas azaban, yang paling beratnya manusia azabnya yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, alimun, orang yang alim. Paling berat azabnya orang yang alim. Dia paham tapi dia tidak mengamalin. Dia paham tapi dia menyalahkan. Mengkafirkan, mengkafirkan hukumnya gimana? Hati-hati, membid'ahkan juga hukumnya gimana? Alim kan, dia bid'ahin orang, dia kafirkan orang. Yang enggak sejalan sama dia kafir, yang enggak sejalan sama dia bisa surga milik dia sendiri. Masya Allah, surga milik golongannya dia orang enggak. Ini repot. Syadul nas ada yang dia alimun, orang yang alim. La yanfa'ullahu bi'ilmihi. Allah tidak memberikan kemanfaatan dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat gimana sih? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita dapat itu semakin kita giat ibadah kepada Allah, kemudian semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin bersih hidupnya dia, semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena semua itu bersumber dari Allah. Kita belajar ilmu syariat, kita belajar ilmu tazkiyah itu dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mereka salah-salah itu. Imam Ghazali itu salah-salah itu. Hadisnya boleh semua katanya kita. Ada dia ayat Al-Quran. Dia itu tazkiyah nufusnya seperti Al-Quran. Kita baca. Yang kedua Syekh Al-Ghazali, sebelumnya Syekh Al-Ghazali. Ini kalau itu orang alim tapi nggak amal itu, alim tapi nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Maka dia akan mendapatkan paling berat-beratnya azab di hari kiamat. Wakana sallallahu alaihi wasallam itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini lazim di doa. Kita lazim di doa. Kita punya doa dari Nabi Muhammad, sumbernya dari Nabi Muhammad
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin, daripada ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang, hati tidak khusyuk, tidak tenang, ibadah tidak tenang, sholat pengen repot, hati yang tidak tenang itu apa? Ibu sholat pengennya cepat raweh itu lagi, sudah 98 hari lagi ya, iya kan? Ya, coba puasa, siapin doa kita, biar kita tambah usaha, kita tambah khusyuk, tenang. Orang ini kalau punya ilmu yang manfaat dan ilmu yang manfaat, dia ibadah nikmat, kadang-kadang ibadah dari bisa nggak terasa sampai mendekati syurga. Kalau kita main chattingan, main HP, main game, nggak berasa sampai matahari terbit. Benar nggak? Main HP, anak kita juga. Kalau lagi pada baris, kirain baris ngapain? Baris ngambil manfaat ilmu HP. Main game. Ya Allah, bagaimana hati mereka akan khusyuk dalam ibadah? Benar nggak? Sedangkan di tangan kita mainnya HP dulu. Lagi sholat nungguin apa? Nungguin khatib naik di atas mimbar main HP. Lain hati main HP di HP ada main HP. Benar nggak? Kalau itu Fatihah dia lagi. Kalau itu Fatihah dia ini. Gimana ya? Gimana hati kayak khusyuk? Ya kan? Lagi sholat main HP. Lagi haji main HP haji. Dia kan? Haji main HP. Padahal kalau kita haji, kita umroh itu udah lupa begitu. Hanya itu kami kita lagi tawaf lagi apa udah lupa tuh HP. Tawaf pertama atau umroh pertama baru niat Ka'bah udah lupa apa semuanya. Yang ada kita nangis sama Ka'bah. Akhirnya umroh kedua baru kebiasaan dengan HP. Benar nggak? Kalau yang wajib itu subhanallah orang masih apa? Allah kasih lupa sama maksiat kecil. Subhanallah, kalau dia besarnya kecil dilupain sama Allah. Kalau kita belajar kan, kita pengen umroh, kita belajar ini ada dapat hidayah ketika tunjuk ketika kita umroh. Karena buahnya ilmu itu ya hidayah. Buahnya ilmu hidayah betul. Kita pengen umroh nih, kita belajar dulu baru umroh. Kalau ketika pengen umroh, hati kita khusyuk tuh dalam ibadah. Oh ini ya, oh ini yang Hajar Aswad. Oh seperti ini, putaran pertama, ini ketika kita doa. Masya Allah. Sa'i kita ngerasain enaknya dari ibadah. Belajar tentang sa'i, belajar tata cara sa'i, makna daripada doa sa'i. Kemudian apa? Kemudian ketika cukur rambut, jangan hanya cukur rambut, rasakan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Setiap tempat di sana ente rasakan hal tersebut pernah dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Itu golbun, golbun yang yaksha itu. Ketika ibadah kita seperti mana? Tenang dalam melakukannya, senang. Tuh. Karena kesenangan di mana? Di hati. Kita sholat tuh. Kalau hati kita khusyuk, tenang. Kita zikir tuh.
Kalau hati kita khusyuk, maka pikiran kita jadi khusyuk, jadi tenang. Jadi tenang kita mati. Kalau kita apa? Dengan betul-betul dengan hati pasti kita apa? Akan tenang, akan khusyuk, akan tenang. Kalau kita berhitung Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang tidak tenang, perlu wilayah hati yang tidak khusyuk. Kita dapat hati yang khusyuk, enak dan beribadah, nikmat dan beribadah. Kalau kita berzikir sampai 2000 kali, sampai 3000 kali, sampai 10.000 kali, kalau hati kita enak, bisa dibaca. Ada orang tua, seorang ibu itu di Mesir, setiap harinya 15.000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 15.000 setiap harinya salawat kepada Rasulullah SAW. Dan setiap harinya dia bisa jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. 3 hari dia jumpa nangis. Kita berapa hari dia jumpa? Berapa bulan, berapa tahun? Bahkan sampai sekarang kita belum jumpa ya. Ya Allah, berapa salawat yang sudah jadi yang kita lantunkan Nabi Muhammad SAW dalam hari Jumat tadi. Aksubul salati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadar wa yaumil adha. Itu hari Jumat. Banyak salawat di hari Jumat, di malam hari Jumat dan juga di hari Jumat. Berapa kita baca salawat? Bahkan di dunia itu kapan? Ayo yang hari ini siapa yang dapat 10.000 selawat, saya kasih hadiah. Apa? Kasih hadiahnya apa? Pulsa 20.000. Kasih hadiah aja, hadiahnya pulsa 20.000. Kuota. Benar nggak? Orang itu 15.000 kali setiap hari. Selawat kepada Nabi Muhammad. Gimana hatinya kita khusyuk? Bukan hati yang tidak tenang. Setiap selawat yang kita baca, rahmatnya Allah. Setiap selawat yang kita baca, istighfarnya malaikat. Setiap selawat yang kita baca, kita diberi dengan doa yang mustajab. Barengi dengan selawat, barengi dengan istighfar, ya Allah. Siapa yang membaca istighfar Allah hadir, maka Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat. Barengi dengan selawat, barengi dengan istighfar. Istighfar di waktu masak, di waktu sore, istighfar di waktu keheningan malam, di waktu subuh, istighfar. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. 25 kali. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Iya. Dikatakan apa? 25 kali juga dikatakan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Tapi membaca istighfar. Astagfirullah wal hidayah wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat 25 kali di waktu apa? Di waktu subuh dan masa, ya. Maka apa? Maka dia dicatat dalam golongan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah lil mu'minin wal astagfirullah wal hidayah wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. 25 kali setiap harinya, 25 kali. Maka dia dicatat, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam golongan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istighfar. Atau wajib melakukan apapun dengan selawat. Yang Allah Subhanahu selawat. Atau Anda lakukan dengan istighfar atau dengan bismillah. Ya, pernah itu pedagang roti di zamannya Al-Imam Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Sayyidina Ahmad bin Hanbal, pedagang roti. Ya, itu segala hajatnya dikabulkan. Satu ketika itu Sayyidina Ahmad bin Hanbal datang di dalam satu negeri, dalam satu wilayah. Sayyidina Ahmad bin Hanbal di zamannya ulama tersohor, ulama mazhab. Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Ketika apa?
Ketika beliau datang, beliau nggak menunjukkan apa? Nggak menunjukkan kebesaran tersohornya nama Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Datang satu wilayah biasa aja, pakai baju biasa, datang biasa. Kemudian apa? Kemudian beliau bermalam di masjid. Sampai di satu desa, satu kota ya, ada masjid. Dia masuk, kemudian dia bermalam di masjid. Sayyidina Ahmad bin Hanbal dia bermalam. Pas malam di masjid, masjidnya kayak ditutup. Masjidnya mau ditutup. Suruh keluar dia jangan di sini, keluar. Enggak ada yang begini seharian aja. Enggak musafir enggak di luar, di keluar. Pas dia keluar dia di teras enggak boleh juga. Di teras buang pertengahan malam diusir. Dari masuk ke dalam kalau dia tahu itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Diusir. Pas diusir ada di emperan masjid itu ada berbarengan dengan apa? Penjual roti. Penjual roti itu ya siapa ya? Dipanggil penjual roti. Jual roti tapi kemudian apa? Penjual roti bilang, aku menyediakan rumah untukmu untuk bermalam di rumahku, silakan. Bawa rumah penjual roti. Kemudian apa? Dibikinin roti dari gandum, di adonan buat astagfirullahaladzim, sambil istighfar ya, astagfirullahaladzim. Saya jangan terangkan ya, astagfirullahaladzim. Dibuat sambil istighfar, dibuat adonan, dibuat roti, dipanggang roti sampai matang itu roti. Kemudian disediakan kepada Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Ahmad bin Hanbal menyatakan, engkau membaca setiap kali gerakanku engkau barengi dengan istighfar. Kenapa engkau setiap gerakanku engkau barengi dengan istighfar? Maka Sayyidina Ahmad bin maka penjual roti tersebut menjawab, ketahuilah bahwasanya dengan setiap aku membaca istighfar ini, Allah selalu mengabulkan daripada hajat-hajatku. Kecuali satu hajat yang belum Allah kabulkan. Kecuali satu hajat yang belum Allah kabulkan sampai sekarang. Apa hajatmu yang belum Allah kabulkan? Anak pengen banget ketemu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pengen banget ketemu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak tahunya itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung dikirimkan sama Allah di rumahnya Allah, disuruh keluar dari rumahnya Allah ke rumah siapa? Ke rumah tukang roti. Allah mengirimkan dengan istighfar, dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat dari Allah, kecuali yang bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Ketahuilah kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahwasanya aku keluar dari rumahnya Allah menuju apa? Menuju tempat orang yang akan dikehendaki Allah. Memang siapa yang anak-anak? Keluar dari keluarga dari rumahnya Allah menuju tempat yang ingin apa? Yang ingin Allah kabulkan apa? Yang tempat yang Allah inginkan terhadap apa? Yang Allah akan mengabulkan terhadap hajatnya seseorang yang minta kepada Allah. Siapa itu? Uang roti ada dalam rumah. Kadang-kadang kalau benar hati kita bersih, kita selalu sama Nabi Muhammad, kadang-kadang kesusahan kita itu dalam satu malam kita tidur bangun selesai semuanya. Bangun selesai semua. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita dilengkapkan niat kita dalam mengambil hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah kami, aku berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yanfa', dan dari amalan-amalan yang tidak terangkat. Amalan yang tidak terangkat.
Setiap sholat tidak sholat. Di dalam hati kita penuh dengan khusyuan, penuh dengan adab, penuh dengan tata krama. Kita belajar ilmu tentang sholat, kita belajar adab-adab sholat, sunnah-sunnahnya sholat juga kita pelajarin. Kemudian apa? Ini diiringi sama malaikat kafir. Sehingga hati kita ini tidak ada kesombongan di dalam ketika itu beribadah. Kamu tadi sampai ya, sampai apa? Ke arsy-Nya Allah, sampai ke arsy-Nya Allah, Masya Allah. Dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat oleh malaikat kafir. Ada yang malaikat kafir. Tapi apa? Kalau amalan kita penuh dengan riya, langsung ditimpakan lagi. Langsung ditimpakan. Oh, bisa sholat jamaah dah. Oh, udah begini gaya-gaya kita sholat jamaah. Oh, udah sholat jamaah, ya, pertolongan Allah, ya itu Allah jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah langsung dibawa. Kalau orang jamaah langsung dibawa langsung diterima. Ya kita punya hati ada susah, berarti apa kita jamaah. Tapi apa kalau kita ada jamaah kalau diangkat salah ini langsung ditimpain. Tapi kalau udah jamaah dibawa, diterima. Yang jelek, yang busuk, yang bolong-bolong, yang begini, benar nggak kalau kita tulis semangka bolongan sama tulis semangka satu, beda nggak? Kalau tulis semangka satu, pilih-pilih kan, mana yang bagus, ini bagus, nah ini bagus, pincet-pincet, itu ketok-ketok, ya kan? Kalau sholat tuh sendiri, ya ini kita diperhatiin, bener nggak yang kita apa kita ini kita tuh. Tapi kalau jamaah kita ikutin imam, dilihat imamnya, kalau imamnya khusyuk terima semua. Dilihat sholat kedua, kalau ada yang khusyuk di sholat kedua diterima, di sholat pertama diterima semuanya. Sholat ketiga nggak ada yang khusyuk, nggak sampai di belakang nggak ada yang khusyuk, penuh sembahyang nggak ada yang khusyuk semuanya, diterima sama Allah dengan fadilah jamaah. Diterima amalan yang diterima. Ya, maka kalau sholat sendirian ya begitu. Kalau kita beli semangka bolongan sekeranjang ya bolong, 300.000 semuanya keranjang-keranjang dibawa enggak? Yang busuk ya ini mah ya. Terima tetap dibawa. Tapi kalau di satu dipilih-pilih sama kalau kita sholat sendirian begitu. Kalau gitu pahalanya 27 derajat. 1 derajat masafah ini apa sesat. Selawat. 1 derajat itu bagikan perjalanan 500 tahun. Yang pernah sahabat itu muter-muter di kebunnya, sampai lupa jamaah sholatul asar. Jamaah sholat asar dia mati Nawawi udah penuh, dia udah rapi, pindah mati ini udah rapi, pindah mati ini udah rapi. Akhirnya dia tahu bahwasanya apa? Bahwasanya satu sholat meninggalin satu sholat jamaah bagaikan apa? Pahalanya 27 derajat. 1 derajat sama 20. Itu dia sholat berapa? Berapa kali? 26 kali. Sholat kecapean. Sampai kecapean setelah dia bermimpi apa? Ditinggalin sama orang rumah. Udah pengen ini, lagi. Pengen lagi. Gara-gara apa? Ninggalin satu sholat jamaah, tinggalkan masafah. Satu masafahnya itu bagian apa? Perjalanan 500 tahun, 1 derajat. Majelis juga nanti beda-beda. Di juga beda-beda. Ada VIP, ada ini, ada yang sudahnya yang ditolong, ada yang sudahnya ditolong, ada anaknya ditolong apa ya ada. Maka gimana? Maka apa? Ketika beliau bangun, apa sebab-sebab yang bisa melalaikan dia dari jamaah, yaitu sebab keliling kebun. Itu kebunnya semuanya diwakafkan ke umat untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita gitu nggak? Gara-gara ini apa udah sewa kopi di rumah, beli kontrakan 15 pintu, lupa jamaah juga 15 kontrakannya di awal, 15 kontrakannya di awal kopi. Nggak ada yang kita jadi ya, mudah-mudahan sholat kita jaga dalam keadaan berjamaah ya, insya Allah agar amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berdoa yang la yasma' dan dari doa yang tidak dijawab, doa yang tidak dijawab, doa yang tidak dijawab. Nabi Muhammad SAW beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, man akala halal nawwar nurul, siapa yang makan makanan yang halal maka akan bercahaya daripada hati. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, siapa yang makan makanan yang halal maka baginya tidak ada doa yang terhijab, tidak ada hijab di dalam doa. Kemudian akan mudah daripada ibadahnya, akan mudah daripada ibadah. Itu makanannya. Kalau pengen doa, dijawab makanan yang halal. Makanan dari kerja yang halal kita berikan kepada anak istri kita, makanan yang halal, insya Allah doa anak istri kita itu ada kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man akala haram, dan barang siapa yang makan makanan yang haram dan berburuk maka akan mati hati. Maka mati hatinya, kemudian bodoh fayadinu, dan akan lemah yakin, dan doanya tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya tidak akan dijawab oleh Allah. Kalau yang subhat, dan siapa yang melakukan subhat maka akan subhat juga hatinya. Maka zul maka akan gelap hati. Gelap hati. Tak akan ragu dia